yang lagi marak, lagi fokus Ya. judi online, yaitu bapaknya Farel Prayoga terkena judi online. Dalam urusan judi itu kan sangat diharapkan dengan kamar dan lain sebagainya. Bisa gimana nih? Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim, sangat menarik perhatian publik ya, karena penyanyi cilik Farel Prayoga ini kan vokalis cilik terkenal yang tidak asing lagi bagi kita. Ini bapaknya terlibat judi online. Ini sangat mengecewakan selaku orang tua, si anak yang jadi tulang punggung keluarga malah memberikan bantuan, menafkahi orang tua, menafkahi ayah, tetapi uangnya dipakai judi online. Ya. Terus kalau dari sisi agama sudah ada jelas ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajatanibu la'allakum tuflihun. Ayo orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari perbuatan judi, miras, mengundi anak panah, dan minum khamr dan seterusnya. Karena itu adalah perbuatan setan, dan cepatlah kembali kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah ini kan dilarang untuk berjudi di ayat ini. Sehingga seorang bapak yang selama ini anaknya memberikan nafkah, membantu orang tua, membantu ayah, ibu, adik-adik, keluarga besar, tetapi sangat mengecewakan uangnya ini dipakai untuk judi online. Jadi sangat sedih ya, sangat sedih dan miris sekali kita melihat seorang anak kecil saja sudah bisa menafkahi orang tua, menafkahi keluarga. Kita orang dewasa udah tuwir begini aja belum tentu bisa menafkahi keluarga, tetapi uangnya dipakai untuk judi online. Nauzubillah min zalik. Nah, saat itu Farel menanyakan langsung ke bapaknya terkait ini apa, dia bilang permainan game, tapi ternyata seperti disulis ternyata itu game judi online. Sebenarnya sudah dinasihatin oleh Farel berulang kali dan juga dinasihatin sama manajernya Farel juga sendiri yang agak dituakan lah gitu lah, tapi bapaknya masih tidak mau menggubris lagi, tapi akhirnya kena lah, kejadian ketangkap, dan akhirnya Farel sudah menduga dan memberikan efek jerah lah ibaratnya. Gak apa-apa bapaknya di penjara. Dan ini seorang sikap anak terhadap bapak seperti apa sih Ustaz dalam Islam? Iya, itulah tadi Farel ini merupakan anak yang tulus ya. Dia pun juga walaupun seorang anak untuk mendidik ayahnya. Jadi bukan hanya orang tua mendidik anak, memberikan efek jerah, coba anak juga berkewajiban dan mempunyai kesadaran supaya bapaknya itu sadar. Kalau misalnya dibiarkan ini pembiaran, nah akan berlarut terus, dia akan menjadi seorang penjudi seumur hidupnya. Ini yang sangat disayangkan. Jadi benar langkah hukum yang dilakukan oleh Farel ya, si penyanyi cilik ini, beliau memberikan kesempatan atau merelakan supaya bapaknya tercinta ini untuk diselesaikan secara kepada yang berwajib, atau uh, tadi intinya supaya mendapatkan efek jerah, tidak terulang lagi di kemudian hari. Memang sebenarnya sangat menyakitkan dan sangat sedih kita melihatnya, seorang anak kecil yang memberi makan ayahnya, yang menafkahi ayahnya, ibunya, dan keluarga besar, tetapi uang jerih payah dia, hasil keringatnya sendiri, ibaratnya berdarah-darah mencari uang, tetapi dipakai untuk judi online. Nah, padahal alasannya tadi bapak bilang cuma iseng-iseng, cuma main game, tapi lama-lama kesusahan. Inilah yang membuat judi atau yang sekarang marah kan judul yang zaman sekarang modern, judi online makin ketagihan. Seperti zaman dari dulu, zaman Rasulullah ya, judi itu selalu buat ketagihan ya. Iya, betul. Innamal khamru wal maisir wal ansubu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi memang judi itu adalah perbuatan syaitan. Di zaman Rasulullah itu sudah ada judi, sudah ada miras ya, menyembah berhala, sihir dan seterusnya. Nah, ini benar-benar sudah ketahuan bahwa untung ketahuan, kalau nggak ketahuan kan kasihan, uangnya habis aja. Orang dia Farel mencari uang siang malam, tetapi uangnya dipakai untuk judi. Kasihan kan? Coba kalau posisi di kita mempunyai ayah seperti itu, anaknya pun tanpa anting, anaknya yang ibaratnya diperkerjakan mencari uang,
mencari sesuap nasi, udah mempunyai rezeki yang banyak, uang yang banyak itu ya digunakan untuk judi online. Nah ini merusak bangsa, merusak generasi bangsa dan seterusnya seperti itu ya. Kan sebelumnya bapaknya itu kerja kuli serabutan. Iya. Setelah Farel viralnya di Istana Negara, banyak job bapaknya buka toko kelontong. Akhirnya kehidupannya semakin membaik. Tapi ya itu ada godaan judi online, itulah yang membuat bapaknya terjerat. Dan akhirnya Farel ya tidak merasa kaget karena sudah tahu pasti bakalan ujungnya seperti ini, dan Farel akhirnya ke psikolog. Tentunya tidak terganggu banget mentalnya. Ini gimana melihatnya? Ini sangat mulia sekali ya langkah yang dilakukan Ananda Farel, karena sebenarnya selama ini udah tahu, tetapi masih beliau maafkan, siapa tahu berubah. Nah ini setelah kejadian ini berulang kali yang sudah crowded ya, sudah kritis, sehingga dengan alternatif terakhir dia harus bapaknya ini harus diselesaikan secara aturan, secara hukum. Itu yang udah langkah mulia sekali. Sebenarnya Farel kan udah lama tahu hal ini, apalagi melihat kondisi sosial beliau kan sebagai tulang punggung keluarga. Nah ini mungkin sudah berkali-kali, sudah nggak ada peluang lagi kecuali untuk diselesaikan secara yang benar seperti itu. Terakhir, nasihat untuk Farel dan juga ada seorang anak terhadap orang tua yang ibaratnya, kan ada anak yang tidak patuh sama orang tua. Ini kan orang tua yang malah yang membuat anak kecewa. Ini gimana, Sir? Adab seorang anak kepada bapaknya? Iya, kalau adab seorang anak kepada orang tua itu memang menafkahi, apalagi dia sudah mempunyai kemampuan secara materi, itu memang wajib kita untuk menafkahi orang tua. Tetapi orang tua yang seperti apa dulu? Kalau orang tuanya yang membangsat seperti ini, kata orang Betawi ya, apa namanya bahasanya itu udah keterlaluan, yang sangat kurang ajar lah ya. Masa anak yang nyari duit uangnya dipakai untuk judi. Nah itu aduh. Ke depan next bahwa kita selalu mengontrol apa yang dilakukan oleh keluarga kita, baik itu orang tua, anak, istri dan semua, supaya kita terhindar dari perbuatan judi online ini. Ya bekali ilmu agama yang baik, yang maksimal kepada keluarga kita. Nggak apa-apa seorang anak memperingatkan kepada orang tuanya kalau orang tuanya salah. Tidak semua juga orang tua yang benar ya. Tidak semua bapak-bapak juga dia menjadi bapak-bapak yang baik, ibu yang baik. Tidak semua, tergantung dengan kondisi sosial yang ada. Dan tidak semua juga anak menjadi anak yang baik. Istilah siapa yang sadar duluan, ya itulah yang saling mengingatkan seperti itu.